Nah, sekarang kita akan bahas dulu yang control treatment group design. Nah, jadi kita punya tadi total ada 22 pemain baseball ya. Nah, ke-22 pemain ini bervariasi ya tentu saja. Ada tinggi badannya pasti beda-beda semua. Kemudian berat badannya beda-beda semua. Kemudian speed dari mereka semua juga beda-beda semua. Umurnya juga mungkin beda-beda, posisinya mungkin beda-beda. Ada yang pemain bertahan, ada yang pemain menyerang ya dari ke-22 pemain ini nih. Nah, oleh karena itu, si 22 pemain ini dengan menggunakan control treatment group design, kita akan bagi ke dalam dua grup ya. Ini misalkan ini grup narrow, grup wide ya. Nah, cuman agar tidak terjadi confounding variable, oleh karena itu pembagian dari ke-22 pemain ini ke dalam grup 1, grup 2 harus dilakukan secara Anda tentu saja sudah tahu ya, harus dilakukan secara random. Nah, ini adalah istilah yang penting ya, penting sekali di statistik dalam kuliah ini. Jadi harus dilakukan secara random assignment ya. Nah, mungkin saja yang ada di grup Nero ada 12 orang, karena kita kan baginya secara random ya. Dan di sini ada 10 orang, misalkan seperti itu. Nah, dari 12 orang itu kita kita minta si 12 orang itu untuk lari secara narrow. Nah, terus kita akan dapat waktu tempuh dari 12 orang ini dan kita hitung rata-ratanya. Kemudian dari 10 orang ini kita akan kita minta mereka lari secara wide, terus kita ukur rata-rata waktu tempuhnya. Nah, kemudian kita uji dengan menggunakan uji 2 min. Nah, apapun hasil yang kita dapatkan, pertanyaan pertama yang harus kita coba jawab adalah apakah ada confounding variable dari penelitian ini nih, gitu ya. Nah, harusnya confounding variable itu sudah diminimalisir terjadinya ya gitu. Kenapa? Karena kita sudah melakukan random assignment. Tapi walaupun sudah diminimalisir, ada saja kemungkinan bisa terjadi gitu ya. Misalkan ada saja kemungkinan kebetulan yang masuk grup white itu tuh adalah grup yang orang-orang yang larinya cepat gitu. Sementara ini yang rata-ratanya tuh kurang cepat. Ya, akibatnya perbedaan rata-rata waktu tempuhnya itu bukan gara-gara narrow atau wide-nya, tapi gara-gara ini speed dari itu ya. Atau mungkin saja kebetulan aja yang ada di grup wide itu kebetulan yang orang itu yang masih muda-muda. Sementara ini udah lebih tua, lebih senior. Oleh karena itu, jika terjadi ada perbedaan waktu tempuh di antara grup narrow sama grup wide, itu tuh bukan gara-gara cara berlarinya, tapi gara-gara umurnya gitu ya. Jadi walaupun kita sudah melakukan random assignment, tapi peluang munculnya confounding variable tetap selalu ada gitu ya. Dan ini juga terkait dengan pertanyaan yang nomor 2, bagaimana kita melakukan random assignment. Ya, jadi kalau kita random assignment kita kurang random, ya akibatnya confounding variable-nya masih akan tetap ada gitu ya. Nah, oleh karena itu grup control treatment group design itu masih kurang sempurna. Nah, ini bisa diperbaiki dengan menggunakan desain yang kedua, yaitu pair min design. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana melakukan pair design. Nah, kalau pada control treatment group design itu adalah ke-22 pemain itu kita bagi menjadi 2 grup ya, di mana di setiap grup itu cara larinya itu beda-beda ya. Nah, sementara kalau untuk pair design ya gampang aja. Jadi semua pemain, jadi ke-22 pemain tersebut lari 2 kali, beres gitu ya. Jadi untuk pair design seperti ini gitu ya. Jadi setiap pemain lari 2 kali ya. Dia pertama larinya secara narrow, kemudian kedua dia larinya secara wide gitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, jangan-jangan nanti hasilnya itu agak bias karena lari pertamanya narrow, lari keduanya wide, maka dia udah capek gitu. Ketika lari narrow dia udah capek, sehingga ketika lari secara wide udah habis nafasnya itu, atau kondisinya tidak lagi sama gitu ya. Nah, itu bisa diatasi dengan ya mereka suruh istirahat dulu ya, atau mungkin biar lebih fair ya besoknya aja kita suruh larinya gitu. Jadi hari ini lari secara wide, besok lari secara narrow gitu ya. Dan untuk agar lebih fair juga kita atur supaya
tidak semua dari 22 pemain itu larinya secara narrow duluan baru wide. Jadi ada yang diubah-ubah gitu, ada yang wide dulu baru narrow, atau narrow dulu baru wide. Nah itu kita akan atur seperti itu supaya tidak ada faktor-faktor yang masalah stamina itu ya. Nah oleh karena itu karena setiap pemain itu kita suruh lari 2 kali, maka kita akan punya 20 data waktu tempuh secara narrow dan 22 data waktu tempuh secara wide gitu ya. Jadi total ini ada kalau kita itu ya ada 22 data nih. Nah jadi pemain pertama nih, jika Anda lihat dia lari secara narrow-nya tuh butuh waktu 5,5 detik, lari secara wide dia butuh waktu 5,55 detik. Nah begitu juga pemain kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Ya jadi kita punya waktu tempuh lari secara narrow dan waktu tempuh lari secara wide gitu ya. Nah sementara kalau kita pakai control treatment group design, maka yang kita dapatkan itu adalah ada 12 doang ya ini secara narrow, dan secara wide-nya ada 10 ya. Jadi kelihatan di sini. Ya, dan setiap unit observasi di grup narrow dan setiap unit observasi di grup wide itu adalah saling independen ya, tidak ada hubungannya. Nah, sementara kalau di sini unit observasi yang ada di grup narrow sama unit observasi yang ada di grup wide itu tuh saling tergantung ya, karena mereka adalah orang yang sama gitu ya. Oleh karena itu kita tidak bisa pakai uji 2 min untuk kasus di sini nih ya. Ini uji 2 min tidak bisa dilakukan ya, karena unit observasinya saling tergantung ya. Nah oleh karena itu untuk per design ya, data yang mau kita cari tahu itu biasanya itu bukan data rata-rata waktu tempuh di narrow-nya, rata-rata waktu tempuh di wide-nya ya. Jadi data yang kita butuhkan itu bukanlah itu, tapi yang kita butuhkan itu adalah difference-nya gitu ya. Jadi perbedaannya. Jadi misalkan orang pertama nih dia lari secara narrow-nya 5,5, lari secara wide-nya 5,55, maka yang data yang kita butuhkan dari orang pertama itu adalah selisihnya, yaitu minus 0,05. Begitu pula dengan orang kedua, dan seterusnya sampai orang terakhir. Nah ini adalah data yang akan kita butuhkan untuk uji min berpasangannya. Jadi data ini kita nggak pakai nih ya. Nah ini kita nggak pakai, yang kita butuhkan tuh data ini nih ya. Data difference-nya. Nah semoga cukup jelas. Nah jika kita punya data difference-nya, kita bisa lakukan plotting, kita bisa lakukan visualisasi dengan menggunakan grafik ya. Yang divisualisasi yang tentu saja yang ininya ya. Demikian penjelasan saya tentang uji min berpasangan. Semoga cukup jelas apa sih bedanya control treatment group design dengan pair group design. Ya harusnya sudah cukup jelas. Nah, di sini adalah merupakan visualisasi yang saya sudah dapatkan. Di grafik yang di atas itu adalah data rata-rata waktu tempuhnya, dan yang di bawah ini ya adalah data difference-nya gitu ya. Lagi-lagi yang kita butuhkan itu yang bawah ya, yang atas sebenarnya nggak terlalu kepake, tapi tidak apa-apa, kita bisa coba gambarkan ya. Yang merah itu yang narrow ya, yang biru itu yang wide ya. Nah di sini terus kemudian setiap titik tuh ada hubungannya ya, ini ada korespondensinya gitu ya. Jadi tidak saling bebas, mereka saling tergantung. Jadi titik ini sama titik ini tuh merepresentasikan orang yang sama ya. Makanya ada garisnya. Nah tapi kita tidak butuh grafik yang di atas, yang kita butuh adalah grafik yang di bawah nih. Nah di sini terlihat bahwa cuman ada 5 orang nih ya. Cuman ada 5 orang yang lari secara narrow-nya lebih cepat ya, karena dia negatif ya. Kan narrow kurang wide ya. Kalau narrow kurang wide itu negatif, berarti narrow tuh lebih cepat dibandingkan wide ya. Sementara ada lebih dari 10 orang nih ya, ini yang lari secara wide-nya tuh lebih cepat ya. Oleh karena itu lari secara narrow-nya lebih besar dibanding rata-rata waktu tempuh lari secara wide gitu ya. Nah di sini kita ingin menguji dari data ini, kita ingin menguji apakah ada asosiasi di antara cara berlari dengan waktu tempuh dengan menggunakan pair group design.